Selamat pagi Pak Adi, Pak Robertus dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dimas Areza, Katarina Ciesa Maharani Wardoyo, Timotius Sabto Kumoro, Yorian Swedarbe, Valeria Sinta Putri Iswidarti, dan Christian Gili Victori akan mempresentasikan tentang bangun ruang, terkhusus bangun ruang prisma. Yang pertama, pengertian prisma. Prisma adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh alas dan atap yang kongruen. Kongruen di sini berarti bentuk alas dan atap prisma tersebut adalah sama dan sebangun, namun letaknya bisa tidak sejajar. Serta prisma dibatasi oleh bidang-bidang tegak yang menghubungkan setiap bidang dari atap dan alasnya. Nama dari prisma bergantung pada bentuk alas atau atapnya. Yang kedua, macam-macam prisma. Prisma siku-siku adalah prisma yang tepi lateralnya tegak lurus dengan tepi alas pada titik perpotongannya. Prisma miring adalah prisma di mana garis lateralnya paralel miring ke tepi alas pada titik perpotongannya. Berikut ilustrasi yang dapat saya berikan. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat pada artikel yang telah kami cantumkan di LMS. Yang ketiga, kesimpulan dari pengertian prisma. Kesimpulan yang pertama, prisma adalah suatu bangun ruang yang mempunyai bidang atap dan alas yang kongruen, serta letak atap dan alasnya tidak selalu sejajar. Yang kedua, pemberian nama pada prisma disesuaikan dengan bentuk atap dan alas dari prisma tersebut. Dan kesimpulan yang ketiga adalah ketinggian suatu prisma diukur dari garis yang tegak lurus dengan atap dan alas dari prisma tersebut. Untuk penjelasan selanjutnya, yaitu unsur-unsur prisma, akan dijelaskan oleh teman saya. Hai teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan dari Sinta untuk menjelaskan tentang prisma. Dan saya di sini akan menjelaskan unsur-unsur prisma. Unsur-unsur prisma itu ada 3: diagonal bidang diagonal, dan diagonal ruang. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang diagonal bidang. Diagonal bidang dalam prisma yaitu banyak diagonal bidang prisma segi n, yaitu n dikali dengan n dikurang dengan 1. Ini adalah rumus untuk mendapatkan banyaknya diagonal pada suatu prisma. Dari bangun prisma yang digambar di samping ini, ditepatkannya itu karena di sini adalah segi 5, prisma segi 5, maka masukkan dengan n, yaitu n-nya di sini adalah 5, maka 5 dikali dengan 5 dikurang dengan 1, 5 dikali 4 sama dengan 20. Maka kita dapati ada 20 banyak diagonal bidang prisma segi 5-nya, yaitu 20. Salah satu contohnya adalah SP, garis SP ya. S dengan Q, P dengan R, dan seterusnya. Baiklah, kita akan next. Ya, yang kedua adalah unsur-unsur prisma, yaitu diagonal bidang. Diagonal bidang yaitu dibagi menjadi 2, bersama dengan genap dan ganjil. Mari kita lihat untuk genap yang dulu. Banyak diagonal prisma segi n, yaitu n per 2 dikali dengan n dikurang dengan 1 untuk genap.
Dari bangun prisma di bawah ini dapat ditentukan dengan bidang diagonal yaitu 6, karena di sisi 6 ya. Dengan 6 dibagi 2, 3 dikali dengan 6 dikurang 1, 5, yaitu 15. Contoh diagonal bidang adalah IKFB. IKFB. Ya, inilah yang dimaksud dengan diagonal bidang pada prisma. Tidak jauh beda dengan untuk prisma dengan segi yang ganjil, hanya beda di perkaliannya saja dikalikan 3. Diagonal prisma tersebut dapat ditentukan bidang diagonalnya yaitu 5 dibagi 2, 5/2 dikali dengan 5 dikurang 1, 4 eliminasi menjadi 2, 4 eliminasi 2, jadi 10. Maka diagonalnya ada 10. Salah satu contohnya pada segi 5 itu SQLN. Ya, ini adalah diagonal bidang pada segi 5. Baiklah, next, yaitu diagonal ruang. Baik, diagonal ruang pada prisma segi n yaitu n dikali dengan n dikurang 3. Maka bangun prisma yang di bawah ini dapat ditentukan diagonal yaitu 5, karena di sini yaitu prisma segi 5. Maka n-nya adalah 5. Untuk mengetahuinya tinggal masukkan ke rumus ini n dikali dengan n dikurang 3. Karena segi 5 yaitu n jadi ubah ke 5. Jadi 5 dikali dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. 5 dikali dengan 5 dikurang 3, 2. 5 dikali 2 yaitu 10. Satu contohnya A ke I. Ya. B ke I. B ke I. B ke J. B ke J. C ke J. Dan seterusnya. Baiklah, untuk unsur-unsur prisma sudah saya sebutkan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Nama saya Katarina Cisa Maraniwardoyo dengan NIM 2014-14015 akan menjelaskan tentang sifat-sifat prisma. Sebelumnya izinkan saya untuk men-share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Di sini sudah saya sediakan tentang gambar prisma ABCDEF. Jadi di sini saya akan coba jelaskan apa saja sih sebenarnya sifat-sifat prisma itu. Untuk sifat yang pertama itu bentuk alas dan atap kongruen atau sama dan sebangun. Di sini kita bisa melihat ya, kita bisa lihat bahwa di sini alas dari prismanya itu adalah ABC. Lalu atapnya itu DEF. Maka dari itu kita bisa perhatikan bahwa alas dan atapnya itu sama dan sebangun atau kongruen. Maka dari itu bahwa sifat satu terpenuhi. Untuk sifat yang kedua, setiap sisi bagian samping berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Di sini kita bisa melihat bahwa sisi samping sebelah sini, sisi samping sebelah kiri terlebih dahulu itu berbentuk persegi panjang. Jadi di sini ada bidang ABED. Selanjutnya BCFE. Dan yang terakhir ada ACFD. Maka dari itu, sifat 2 ini terpenuhi bahwa setiap sisi bagian samping itu berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Yang ketiga, umumnya memiliki rusuk tegak, tapi ada pula yang tidak tegak. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa rusuk tegaknya itu ada AD, BE, dan CF. Maka dari itu sifat ketiga terpenuhi. Yang keempat, sifat prisma keempat ialah setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Di sini kita lihat pada bidang ABED terlebih dahulu. Diagonal bidangnya itu sama, yaitu antara BD sama dengan AE.
Lalu bidang BCFE itu diagonal bidangnya BF sama dengan CE. Lalu diagonal bidang ACFD itu ada bidang ACFE, diagonal bidangnya itu ada AF sama dengan CD. Maka dari itu, sifat prisma yang keempat terpenuhi juga. Bisa disimpulkan bahwa gambar tersebut sesuai dengan sifat-sifat prisma yang berlaku. Seperti itu. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pembuktian rumus luas permukaan dan volume pada prisma. Untuk pembuktian rumus luas permukaan prisma, dapat kita ambil sampel pembuktian pada prisma segi 5 sebagai berikut. Berdasarkan definisi, prisma segi 5 ABCDE, FGHIJ dengan rusuk misalkan adalah R dan tinggi misalkan adalah T, dapat kita buat menjadi 2 dimensi dengan mengubah bentuk yang semula adalah 3 dimensi menjadi 2 dimensi, sehingga dapat diperoleh jaring-jaring dari prisma segi 5 sebagai berikut. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum kita melakukan pembuktian. Yang pertama adalah luas permukaan prisma segi 5 adalah jumlah luas setiap bidangnya. Dapat kita lihat pada jaring-jaring dari prisma segi 5 yang telah kita peroleh sebelumnya. Jadi artinya luas permukaan segi 5 adalah luas dari bidang ABCDE ditambah luas bidang FGHIJ ditambah luas bidang BAFG ditambah luas bidang AEJF ditambah luas bidang EDIJ ditambah luas bidang DCHI ditambah luas bidang CBGH. Kemudian yang selanjutnya adalah karena bangunan tersebut adalah prisma segi 5 beraturan, maka bidang ABCDE kongruen dengan bidang FGHIJ, atau dengan kata lain bahwa luas bidang alasnya sama dengan luas bidang tutup. Yang ketiga adalah berdasarkan jaring-jaring yang telah kita peroleh yang ada di samping, dapat kita ketahui bahwa bidang BAFG, bidang AEJF, bidang EDIJ, bidang DCHI, dan bidang CBGH merupakan sebuah bidang persegi panjang. Kemudian kita masuk ke pembuktiannya. Jadi luas permukaan prisma segi 5 itu adalah luas bidang ABCDE ditambah luas bidang FGHIJ ditambah luas bidang BAFG ditambah luas bidang AEJF ditambah luas bidang EDIJ ditambah luas bidang DCHI dan ditambah luas bidang CBGH, atau dengan kata lain sama dengan luas bidang alas ditambah luas bidang tutup ditambah R kali T ditambah R kali T ditambah R kali T ditambah R kali T ditambah R kali T, atau juga sama dengan 2 kali luas ABCDE ditambah R plus R plus R plus R plus R dikalikan dengan T. Jadi kita peroleh luas permukaan prisma segi 5 adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikalikan tinggi prisma tersebut. Jadi dapat disimpulkan, jika kita ingin mencari luas permukaan prisma segi N, dapat dengan menggunakan rumus 2 kali luas alas dari prisma tersebut ditambah keliling alas dikalikan dengan tinggi prisma. Sekian pembuktian rumus luas permukaan prisma. Untuk pembuktian rumus volume prisma akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Bapak Adi, Bapak Robertus, dan teman-teman. Mari kita lanjutkan ke pembuktian berikutnya, yaitu pembuktian volume prisma tegak segi N. Langkah awalnya, kita harus mengetahui dulu apa itu volume bangun ruang. Volume bangun ruang adalah banyaknya isi ruang yang digunakan oleh suatu bangun. Satuan yang digunakan yaitu satuan volume, misalkan liter, mililiter, meter kubik, atau misalkan sentimeter kubik, dan lain-lain. Mari kita lihat ke slide yang telah saya share. Pada slide ini, prisma tegak segi 6 dapat disusun atau dirangkai dari 6 prisma tegak segi 3 sembarang, seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Jika A1, A2, A3, hingga AN berturut-turut menyatakan luas alas dari masing-masing prisma tegak segi 3 yang dimaksud, sedangkan tinggi masing-masing prisma itu sama, yakni T.
Oke teman-teman, dari yang kita ketahui tadi, kita dapat buat untuk volume prisma tegak segi 6, yaitu V sama dengan A1 dikali T ditambah A2 dikali T ditambah titik-titik-titik ditambah A6 dikali T. Hingga dari rumus tersebut atau persamaan tersebut dapat kita distributifkan menjadi A1 ditambah A2 ditambah titik-titik-titik ditambah A6 dikali T. Untuk A1 ditambah A2 ditambah titik-titik-titik ditambah A6 adalah yang dimaksud A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah A5 ditambah A6. Oke teman-teman, sehingga dapat kita buat bahwa volume prisma tegak segi 6 adalah V sama dengan A dikali T. A merupakan pemisalan dari A1 ditambah A2 ditambah titik-titik ditambah A6 ya teman-teman. Mari kita lanjutkan. Dengan penilaian yang sama dapat kita peroleh untuk mencari volume prisma tegak segi N, yaitu V sama dengan A1 dikali T ditambah A2 dikali T ditambah titik-titik-titik ditambah AN dikali T. Langkahnya sama, kita distributifkan sehingga menjadi A1 ditambah A2 ditambah A3 tambah A4 ditambah A5 ditambah A6 hingga ditambah AN, lalu kita kalikan dengan T. Sama, kita misalkan menjadi A lagi, sehingga volume prisma tegak segi N yaitu V sama dengan A dikali T. Sehingga dapat kita simpulkan teman-teman, yaitu volume prisma tegak segi N sama dengan A dikali T, dengan keterangan A sama dengan luas alas prisma dan T sama dengan tinggi prisma. Oke, sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan mengenai penerapan akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di sini kita akan melanjutkan materi tentang bangun ruang prisma. Selanjutnya kita akan membahas penerapan rumus luas permukaan dan volume prisma, baik prisma tegak maupun prisma miring. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai nih penerapan-penerapannya, misalnya tuh kayak perlengkapan rumah tangga atau arsitektur seperti bangunan atau mebel dan lain-lain. Nah, di sini penerapannya ini kita lebih menerapkannya terhadap rumus luas permukaan maupun volume terhadap bangun-bangun ruang seperti di perlengkapan arsitektur dan lain-lain. Nah, langsung saja kita melihat contoh penerapan luas permukaan dan volume prisma. Oke, masalah satu yang pertama itu adalah kita melihat sebuah cerita, yaitu Bapak Yori yang adalah kepala keluarga, seorang kepala keluarga nih teman-teman. Nah, suatu saat itu dia tuh ingin berkreasi dengan membuat akuarium di tengah-tengah ruang keluarganya dan berbentuk prisma tegak segitiga. Nah, kita ingat nih, dia mau buat akuarium berbentuk prisma tegak segitiga. Dia ingin memberi alas akuariumnya dengan bentuk segitiga sama sisi. Nih, segitiga sama sisi nih untuk alas akuariumnya. Dengan panjang sisi-sisinya itu 30 cm. Kemudian, dan untuk dindingnya dia juga membeli dengan luas 30 kali 100 cm persegi untuk dinding-dinding akuariumnya nih. Kemudian akuariumnya ini rencananya akan dibuat di toko Mas Dimas. Wah, Dimas ini penjual kaca nih teman-teman. Dimas menjual kaca akuariumnya itu dengan harga 400 per cm persegi. Gitu guys. Kemudian yang ditanyakan ini adalah berapakah modal yang disiapkan oleh Bapak Yori untuk membeli bahan dan membuat akuarium impiannya. Nah, kira-kira teman-teman dari soal ini apa nih yang kita perlukan untuk menyelesaikan soal tersebut? Yang kita lakukan pertama adalah identifikasi atau analisis. Kita menganalisis nih dari soal itu apa-apa aja yang disebutkan. Nah, yang disebutkan di situ Bapak Yori itu ingin membuat sebuah akuarium yang berbentuk prisma tegak segitiga. Nah, dengan panjang sisi alasnya itu 30 cm. Kemudian dinding akuariumnya 30 kali 10 cm persegi.
Kemudian harga kaca akuarium dari Mas Dimas tadi, toko Mas Dimas tadi itu harganya Rp400 per sentimeter persegi. Nah, dari soal ini apa nih yang kita perlu cari? Yang perlu kita cari di sini adalah harga kaca. Semua harga kaca yang dibutuhkan untuk membuat baik itu alas maupun dinding-dinding akuarium. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui luas permukaan. Kan ini bentuknya adalah prisma tegak segitiga, jadi kita perlu mengetahui luas permukaan akuarium impian Pak Yori. Nah, hal yang kita bisa lakukan pertama itu adalah kita perlu menentukan luas dari alas segitiga sama sisi dari prisma tegak tersebut. Kan diketahui di soalnya itu alasnya berbentuk prisma tegak segitiga dengan alasnya segitiga sama sisi. Nah, kalau kita identifikasi segitiga sama sisi, kita mudah nih menentukan luasnya. Dengan cara apa? Kita dapat membagi dua segitiga tersebut sama besar karena masing-masing sisi-sisinya kan sama. Jadi kita bisa membagi. Nah, yang garis yang membagi itu kita jadikan sebagai tinggi dari segitiga tersebut. Dan dengan cara ini kita dapat menentukan tinggi dari segitiga sama sisi tersebut dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, di sini kita permisalkan yang tinggi tersebut adalah X, di mana X itu kita dapatkan dari panjang sisi miring dikurangi panjang yang garis yang dibagi oleh tinggi tersebut, yaitu yang di bawahnya. Seperti yang di sini kita ketemukan bahwa X kuadrat itu sama dengan 30 kuadrat dikurang. Kenapa ini setengah? Karena ini tadi garis X itu membagi alas di bawahnya 30 cm tadi. Kemudian ini dibagi ini sama dengan 15. Kemudian 30 pangkat 2 itu sama dengan 900 dan 15 pangkat 2 itu ada 225. Kemudian kita semua kalikan akar sehingga ini X kedua harus kalikan akar hingga X ini menjadi X dan ini menjadi akar dari 900 dikurang 225. Kemudian X sama dengan akar 675 atau X sama dengan 25,98 cm atau X kita dapat bulatkan sekitar 26 cm. Nah, kita udah ketemu nih nilai X-nya. Kemudian kita dapat menentukan luas segitiga dari alas prisma tegak segitiga tersebut dengan cara menggunakan rumus luas segitiga. Apa itu rumus luas segitiga? Ya, benar sekali. Setengah kali alas kali tinggi. Di sini setengah kali 30 dikali 26. 26 ini kan nilai X-nya tadi. Kemudian 30 dibagi 2 15. 15 dikali 26 sama dengan 390. Nah, untuk luas alasnya kita dapat simpulkan dan kita temukan bahwa luasnya itu sama dengan 390 cm. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita menghitung dinding-dindingnya ini. Karena bentuknya prisma tegak segitiga, maka luas dindingnya dikalikan 3. Karena nanti si Bapak Yori ini membutuhkan 3 dinding untuk menutupi akuariumnya supaya airnya nggak tumpah. Nah, maka luas dindingnya itu dikalikan dengan 3. Diperoleh L-nya sama dengan 3 dikali dalam kurung 3 dikali 100. Kan tadi kan luas dinding-dindingnya yang berbentuk persegi panjang itu kan 30 dikali 100. Kemudian kita dapat menemukan bahwa luas keseluruhan dari dinding-dinding tersebut adalah 900. Maka untuk luas dindingnya adalah 900 cm persegi. Sehingga luas permukaannya nih, kita gabungkan semua luas permukaan kaca-kaca yang untuk dibutuhkan untuk membuat akuarium prisma tegak segitiga, dihasilkan bahwa 390 ditambah 9.000 itu sama dengan 9.390 cm persegi. Nah, kira-kira teman-teman di sini apa nih yang kita masih perlu identifikasi? Nah, kita identifikasi ini di luas yang kita hitung tadi kan bagian 390-nya itu tidak dikali 2. Karena apa? Karena kalau kita ketahui sendiri dalam akuarium itu tidak memakai atap, makanya 390 itu
dikali 2 karena tidak ada sebuah bidang yang kongruen, alas bidang yang kongruen dengan atapnya, karena atapnya nggak dipakai untuk akuarium, makanya begitu. Kemudian karena kita ketahui tadi harga per sentimeter perseginya adalah 400, kita kalikan 9.390 cm persegi dikali 400 menghasilkan 3.756.000, dan dapat kita simpulkan bahwa modal yang dibutuhkan oleh Bapak Yori adalah Rp3.756.000. Bagaimana teman-teman untuk penerapannya? Sangat berguna bukan? Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Masalah kedua. Terdapat sebuah pesawat yang baru saja mendarat di Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo. Setelah menurunkan penumpang, pesawat tersebut kembali ke hanggar untuk melakukan pengecekan mesin. Di hanggar, roda pesawat diberi wheelcock atau pengganjal roda pesawat di bagian depan roda. Wheelcock tersebut berbentuk prisma segitiga siku-siku, seperti pada gambar di samping ini. Tentukan berapa volume dari prisma yang digunakan untuk mengganjal roda pesawat tersebut. Berikut analisisnya. Yang pertama, kita harus mendata apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Yang diketahui pertama adalah wheelcock berbentuk prisma segitiga siku-siku. Yang kedua, alas prisma adalah segitiga siku-siku dengan panjang alas segitiga 48 cm dan tinggi segitiga 30 cm. Dan yang ketiga, tinggi prisma adalah 12 cm. Ditanyakan, berapakah volume prisma segitiga siku-siku tersebut? Berikut jawabannya. Langkah pertama, kita terlebih dahulu mencari luas alas dari prisma tersebut. Karena diketahui bahwa alasnya adalah segitiga siku-siku, maka diperoleh dari gambar yang telah saya cantumkan berikut ini, yaitu segitiga siku-siku dan beserta apa yang diketahui, yaitu panjang alasnya dan tinggi segitiga tersebut. Kita ketahui bahwa rumus luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Dan kita juga ketahui bahwa alas dan tingginya adalah 48 dan 30. Maka bisa kita substitusikan ke dalam rumus luas segitiga tersebut. Sehingga luas segitiga sama dengan setengah dikali 48 dikali 30. Kita dapat sederhanakan 30 dengan 2 dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Selanjutnya, luas segitiga sama dengan 48 dikali 15. Maka diperoleh luas segitiga sama dengan 720 cm persegi. Setelah menghitung luas alas prisma, yaitu luas segitiga, kita substitusikan luas segitiga adalah 720 cm persegi dan tinggi prisma yaitu 12 cm ke dalam rumus volume prisma. Kita ketahui bahwa volume prisma adalah luas segitiga dikali tinggi prisma. Maka kita substitusikan yang sudah diketahui sebelumnya ke dalam rumus volume prisma tersebut. Diperoleh volume prisma sama dengan 720 cm persegi dikali 12 cm. Sehingga hasil akhir dari volume yang akan kita cari adalah 8.640 cm kubik. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Penjelasan untuk masalah ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan masalah dan cara menjawab dari soal ketiga.
Sebelumnya izinkan saya untuk men-share screen terlebih dahulu. Oke, di sini untuk soal nomor 3 atau masalah ketiga, yaitu alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang alas 12 cm, tingginya 9 cm, tinggi prismanya 21 cm. Lalu pertanyaannya, tentukan volume dan luas permukaannya. Diketahui bahwa alasnya tadi 12 cm, maaf ini salah tadi ya, harusnya 12 cm, tingginya tadi baru 9 cm, lalu tinggi prismanya 21 cm. Ditanyakan volume dan luas permukaan. Jawab, volume yang seperti tadi kita sudah cari, yaitu bahwa volume dari prisma sendiri itu adalah setengah kali alas kali tinggi prisma. Volumenya setengah kali 12 kali 9 kali 21. Volumenya totalnya adalah 1134 cm3. Luas sama dengan 2 kali luas segitiga ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Karena alasnya berbentuk segitiga siku-siku, untuk menghitung luasnya maka kita harus mengetahui sisi miring segitiga dengan rumus Pythagoras. Rumus Pythagorasnya A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. 9 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan C kuadrat. 225 sama dengan C kuadrat. C-nya sama dengan 15 cm. Luas, untuk mencari luasnya, luas sama dengan 2 kali luas segitiga ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Luas sama dengan 2 kali setengah kali 9 kali 12 ditambah 9 ditambah 12 tambah 15 dikali 21. Luas sama dengan 108 ditambah 756 sama dengan 864 cm kuadrat. Jadi, volume prisma sama dengan 1134 cm3 dan luas permukaannya sama dengan 864 cm2. Terima kasih atas perhatiannya dan kami memohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan terdapat kesalahan penulisan. Jika nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih, salam sehat, dan sampai jumpa.